Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang di channel YouTube Mas Wahid. Saya Brenky dan kali ini saya akan mereview Mazda CX-3. Jadi mobil ini adalah titipan dari Mas Zawin. Dulu pesan ke BMI, saya carikan di Jogja. Ini plat Jogja ya. Nopolnya 1 digit, nopol cantik. Kemudian ini karena Mas Zawin sekarang pakai BMW 330i, mobil ini dititipkan di BMI dan Om Second untuk dijual. Maka teman-teman jika ingin berminat dengan mobil ini setelah nanti menonton reviewnya tentunya, jika berminat bisa menghubungi Mas Wahid, Om Second, atau bisa menghubungi nomor saya yang ada di deskripsi. Kalau Mas Wahid berarti di Instagram Mas Wahid, kemudian WhatsApp saya ada di bawah ini, di bawah YouTube, deskripsi YouTube dan di Instagram saya, dan nomor Om Second ada di Instagram Om Second. Kata CX itu kan kita akan identik dengan Mazda yang besar-besar. Awalnya kan ada yang gede-gede dulu, CX-9, CX-7 ya. Yang segmennya adalah menurut saya segmen keluarga. Kemudian lahirlah CX-5. CX-5 dengan segmen yang mungkin arahnya ke anak muda, akan tetapi ada beberapa kendala menurut saya di CX-5. Terutama adalah di pajak dan di dimensi yang agak besar, kemudian CC yang agak besar. Sebenarnya CX-5 itu lahir di generasi awal pun sudah ada yang CC 2.0. Namun tetapi menurut saya belum begitu efektif dibandingkan dengan CC CX-5 yang 2,5. Kenapa? Karena dimensinya gede. Dia tuh SUV ya, SUV yang setara dengan CR-V yang memang menurut saya dia itu paling optimal dipakai mesin 2.5 NA atau 2.0 turbo. Kalau 2.0 terlalu lemot. Lah, lahirlah CX-3 di 2016, dipasarkan di Amerika dahulu, kemudian menyusul di pasar Asia. Mobil ini lahir pertama kali dengan CC 2000 dan dimensinya lebih kecil. Mobil ini lebih kecil daripada CX-5. Jadi kalau misalkan target pasarnya adalah anak muda, kalian kalau pasar targetnya anak muda, dilihat dari desainnya yang agresif, kemudian sporty, kemudian agak PP agak kecil ya untuk anak kuliahan, anak mahasiswa barangkali, atau ibu-ibu yang nyetir sendiri kerja, itu cocok. Nah, kemudian mobil ini lahir lagi, ada pilihan cc di 1.5 liter ya, 1.500 cc. Itu muncul pertama kali di Asia itu di tahun 2021. Jadi sekarang kan 2023 mau 2024 nih. Kalau kita beli bekasnya itu sudah ada 2 opsi. Makanya CX-3 ini di tahun ini paling banyak pesanan. Kalau tak hitung tuh ada 5 kalau nggak salah. Itu ada yang mereka mesti ngomong, jangan yang sisa ini mas, aku mau yang ini gitu. Ada yang milih 1.5, ada yang milih 2.0, karena bergantung dengan kebutuhan mereka. 1.5 itu horsepowernya kalau nggak salah 120 gitu kalau nggak salah ya. Horsepower kalau yang ini horsepowernya itu 150 HP dan 200 torsinya di RPM antara 4.000 sampai 5.000 RPM teman-teman. Nah, kalau kita sudah pakai baru bisa ngerasain ya. Menurutku sih kedepannya cukup baik, terutama di bagian belakang. Karena di inner fendernya di bagian belakang itu sudah dilapisi sama Bludru. Jadi peredamannya memang menurutku lumayan oke. Karena bannya ini kan ban SUV, jadi agak kasar dikit. Dengan peredaman yang seperti ini menurutku sudah baik. Teman-teman, kita sudah sampai di parkirannya Curug Lawe. Ini adalah parkiran mobil sekaligus motor, bukan? Motor tersendiri itu tertutup. Jadi ada sedikit experience tadi karena memang saya belum tes mobil ini
di berbagai medan, ya kan. Ini medan pegunungan yang cukup terjal menurut saya. Ini Ari ini milik jalan. Tempatnya bagus, pemandangannya oke. Itu ada deket banget sama Gunung Ungaran teman-teman. Sedikit lagi sudah sampai puncak. Mobil ini performanya cukup baik menurut saya. Saran saja untuk nanjak kalau agak terjal ada pedal shiftnya bisa langsung digunakan. Kita pakai transmisi manual lebih oke. Bisa pakai gigi 1 kan detail tuh 1. Nah, kalau tenaganya lebih, RPM-nya udah mulai tinggi di atas 4000 misalkan, mau RPM yang agak rendah, kita naikkan giginya jadi 2. Seperti itu. Performanya meskipun cc-nya 2000 ya, oke. Kemudian teman-teman kita akan melihat ke desain karena ini sudah facelift 2018. Jadi ada sedikit perubahan terutama di bagian ini ya, ini sudah berubah dan lampu bagian belakang. Kemudian perubahan dari interior yang paling jelas itu sudah ada electric parking brake-nya dan ada konsol yang di handrest di bagian tengah, itu di konsol tengah sudah ada handrest-nya. Paling itu teman-teman. Untuk desainnya sporty, kelihatan unik, mini ya, kecil karena kita biasa lihat CX itu gede-gede ya, CX-9, CX-7, bahkan CX-5 yang sekarang Elite itu masih kelihatan gede. Teman-teman, ini dari samping ada over fender yang memperlihatkan kalau ini memang crossover SUV ya. Jadi ada over fendernya dari bawah tuh depan sampai ke belakang full, bahkan sampai ke belakang. Kemudian ada aksen chrome-nya ini dari samping kanan, samping kiri, kemudian bagian depan melihatkan lebih elegan dan lebih mewah. Kemudian untuk headlamp-nya sudah Pro G dan ini untuk fog lamp-nya udah laser teman-teman. Teman-teman, kita akan melihat mesinnya. Ini mesin melintang 2000 cc. Seperti yang saya sampaikan sekitar 150 sekian horsepower dan torsinya 200 Nm di RPM 5000-an. Ini sudah masih asli nih, pakai Panasonic ya. Khusus untuk mobil yang bisa punya i-stopnya. Jadi kadang-kadang off, kadang senjata tersendiri. Harganya lebih mahal, biasanya 2 kali lipat dibandingkan dengan harga aki biasa, teman-teman. Seki aktif, 6 percepatan automatic transmission. Teman-teman, ini untuk profil bannya, pelek ini ring 18, kemudian profil bannya 225 50 ring 18. Ini masih cukup tebal sih, menurutku masih nyaman, masih empuk untuk jalan-jalan yang kayak gini. Apalagi untuk jalan perkotaan pastinya akan lebih nyaman, teman-teman. Kekurangannya over fender kayak gini memang kayak gini nih. Jadi kalau dia kegesek sedikit gitu ya, itu kalau di repair kan harus dicat. Sementara ini nggak dicat ini, makanya agak susah. Makanya ini pasti sedikit-sedikit dibiarin aja. Kalau mau rapi memang diganti. Ini putus kok, ini segini putus. Jadi kalau kita ganti nggak harus satu set sampai belakang depan, itu enggak, cuman segini doang bisa. Teman-teman, di bagian belakang ini lampunya sudah full LED, jadi kelihatan sporty banget. Kemudian untuk ada lambang Sky Active di sana, kemudian ada emblem CX-3 di sini. Kemudian untuk membuka pintu bagian belakang ini ada tombol di sini, elektrik nih. Kita akan mencari-cari ini karena ini kan panjang banget dan nggak ada tandanya. Ini kekurangannya ini nih. Nah ini harus meraba-raba. Ini lampu. Saya cari yang agak empuk tuh. Nah ini nih. Tapi posisinya agak ke samping sini sih ini. Harus diraba-raba karena ini mirip dengan ini juga gitu. Seperti itu. Belakangnya bagasinya seperti ini. Mini ya, kecil. Ada spare tire. Tidak seukuran dengan ban aslinya. Velg aslinya dia lebih kecil. Untuk ringnya sama, ring 18, cuman lebih pipih dia, lebih mini. Seperti itu. Ada trunk covernya, kemudian untuk penariknya kayak gini. Kemudian sudah ada dilengkapi dengan kamera mundur bawaannya yang terkoneksi dengan head unit bawaan juga, dan sudah ada 4 titik sensor parkir, yang 2 di bagian belakang tepat ini, kemudian sudah ada juga di bagian atas ini.
Dan ini mungkin juga untuk membantu monitoring di blind spotnya teman-teman. Jadi ada blind spot monitoring di bagian spion. Kalau ada orang yang awalnya di sini kemudian bergeser ke sini, maka di bagian spion ujung kanan itu akan berkedip dan bersuara nit 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 gitu. Di dalam akan tahu kalau ada orang yang berada di belakang bagian kanan tepat atau di bagian kiri tepat. Jadi itu mempermudah driver lebih aware dengan lingkungan sekitar mobil. Teman-teman, mari kita masuk ke dalam Mazda CX-3. Teman-teman, untuk interior gabungan sporty sih menurutku, karena ini suede ya. Suede itu biasanya juga dipakai di mobil-mobil sport, di bagian setir malah ya. Ada mobil sport yang setirnya pakai suede. Entahlah itu nanti durability-nya kurang tahu, cuman saya yakin untuk pasti sangat enak banget digenggam dan sangat nyaman. Ini kulit aja menurutku sudah cukup nyaman. Seperti biasa di bagian sini ada normal, nggak ada yang spesial. Ini ada power window, door lock, pengunci window, kemudian ada pelipat spion dan mirroring, electric mirroring. Ini penariknya sudah ini stainless apa bukan nih? Kayaknya plastik sih, plastik cuman di finishing mirip stainless. Ini mirip stainless. Ini tipe GT teman-teman. Jadi kalau untuk tipe GT ini sudah sunroof, kemudian ketika kita starter ada HUD yang akan muncul seperti itu. Kemudian fitur yang lain, iStop bisa dikontrol di sini. Kemudian traction control bisa dikontrol lewat tombol ini. Kemudian auto lamp ada di sini. Kemudian ini ada beberapa fitur lain. Salah satunya adalah sudah cruise control ya, sudah cruise control. Kemudian ada bisa untuk menerima dan merecek telepon. Kalau HP kita terkoneksi Bluetooth-nya dengan head unit, kita bisa angkat telepon dari sini. Dan kita bisa menghentikan pembicaraan di telepon lewat tombol ini juga. Nah, udah start stop keyless, sudah stop engine button di sini ada keyless ya. Nah, ini posisi transmisinya. Untuk konsol tengahnya ini ada di bagian atas ini AC dan belum digital, masih diputar-putar seperti biasa. Ada mode hembusan, ada suhu, ada penghangat juga. Jadi ini ada heaternya, bisa sampai 32 derajat. Kemudian untuk yang mendinginkan air conditionernya bisa di paling dingin 18 derajat. Untuk kecepatan hembusannya bisa kita kontrol lewat petaran ini. Nah, karena ini belum digital teman-teman. Kemudian ada mode driving di sini, sama seperti kakaknya Mazda CX-5. Ditekan ke depan adalah untuk mode sport, kemudian kita tarik ke belakang gini adalah untuk mode normal. Kemudian sudah ada auto hold, kemudian ada electric parking brake. Ini adalah 2018 facelift, jadi sudah ada electric parking brake. Karena generasi sebelumnya pertama kali dia lahir, dia masih tarik biasa. Handrest di tengah sini ada konsol yang terbuka, jadi ini ada penutupnya, cuman bisa diakses dari sini teman-teman. Terbuka semuanya. Tengahnya ada bisa untuk air minum bisa. Kemudian cup holder yang paling pasti ada di bagian pintu-pintu ada semua teman-teman. Kemudian sudah floating head unit sudah floating. Kemudian sudah sunroof ya. Cuman untuk lampu-lampunya masih halogen biasa ini. Sudah ada tempat kacamata di sini. Untuk sun visornya, apakah ada lampunya? Oh, belum ada teman-teman. Saya belum ada lampunya. Kemudian untuk joknya ini kulit teman-teman, kulit. Kemudian belum ada electric seatnya. Jadi kalau untuk menaikkan kita tarik begini. Nah, kemudian kalau untuk menurunkan kita turunkan begini. Nah, ini untuk maju mundur sandaran. Untuk reclining-nya kita tarik seperti biasa, seperti mobil yang lain pada umumnya. Nah, kemudian sudah tilt dan teleskopik. Kita bisa sesuaikan keinginan kita seperti apa. Kita kunci lagi. Posisi duduknya mirip Mazda 2. Jadi berbeda dengan Mazda CX-5. Mirip sekali dengan Mazda 2. Tapi untuk dimensinya di dalamnya
lebih luas sedikit. Kemudian untuk visibilitasnya menurut saya malah lebih jelas ini untuk depan samping juga. Teman-teman, untuk baris keduanya ini legroomnya segini, tapi tadi agak tak mundurin sih, jadi yo memang nggak terlalu lebar ya. Dan sandarannya ini sandarannya fix, kita nggak bisa atur sandarannya. Kalau joknya kulit, joknya sih empuk, nyaman ya. Ini masih baru 2018, kilometer 40.000, termasuk kondisinya masih bagus. Cuman memang ini agak sempit, kemudian ada galengan di sini. Ini dalamnya ada knalpot ya, untuk lewat knalpot. Kayak gitu doang sih. Untuk AC-nya kita nunut dari depan, kemudian untuk penyimpanannya di sini tidak ada, tapi di sini malah ada. Ya, agak lucu ini. Di sini nggak ada, di sini malah ada. Kemudian cup holdernya ada kecil nih, pas untuk cup holder kanan kiri. Tarikannya sama, kemudian untuk ngontrol power window-nya sama di sini. Dan ini ada plastik dengan aksen mirip serat karbon. Gitu teman-teman. Kalau untuk jarak jauh mungkin kurang nyaman, tapi kalau untuk kota-kota menurut saya ini lebih dari cukup. Kemudian ini untuk lampu belakangnya nggak bisa dimatiin dari belakang nih, harus kita kontrol dari depan. Gitu. Teman-teman, untuk kesimpulan Mazda CX-3 GT 2018 ini, mobil ini fiturnya banyak sekali. Ada pedal shift, kemudian traction control, blind spot monitoring assist, ada sunroofnya, udah electric parking brake. Dan mobil ini biasanya, ini kan dijual teman-teman, mobil ini biasanya pasarannya untuk tahun 2018 tipe GT itu 350 lebih setahu saya. Dan kali ini harganya dijual di harga 300 jutaan. Untuk tahun 2018 pajaknya kurang lebih 5 jutaan, dan saat ini mobil ini kilometernya di 40 ribuan. Mobil ini cocok untuk daily use ya, untuk daily use, kemudian di perkotaan, kemudian anak muda, kemudian mungkin ibu-ibu atau teman-teman yang pengen satset lah, karena Skyactiv 6 speednya menurutku akselerasinya cukup baik. Mungkin review saya kali ini cukup dulu. Ini saya masih di lokasi syuting yang tadi, itu belakangnya Gunung Ungaran. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.